Baiklah, pagi hari ini ya, kita akan berbicara tentang interaksi gen ya, interaksi gen. Kita pelajari yang umum saja ya. Yang pertama kita akan membahas tentang komplementer. Komplementer. Yang kedua kita akan membahas tentang kriptomeri. Yang ketiga kita akan membahas epistasis. Empat, kita akan membahas tentang polimeri. Inilah pertama yang akan kita bicarakan. Komplementer, ya, komplementer. Nah, kita akan bisa melihat, ya, jadi komplementer itu sifatnya dia itu akan saling melengkapi dia, ya, akan saling melengkapi dia. Kalau dia ketemu sesamanya, ya maka akan mengekspresikan suatu penyakit. Nah, contoh penurunan komplementer. Iya, interaksi gen ini kadang-kadang disebut juga dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa dia dikatakan penyimpangan semu? Dia menyimpang tapi sebenarnya tidak. Nah, gitu. Makanya dikatakan dia sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, pertama kita akan melihat kasus komplementer itu adalah bisu tuli. Ya. Bisu tuli. Biasanya bisu tuli itu ditandai dengan gen ya, orang yang normal, D besar strip dan E besar strip. Nah, ini strip itu belum kita bicarakan selama ini. Nah, D D atau E besar strip ya. E besar strip. Nah, artinya adalah bisa E besar ya, atau E besar E kecil. Nah, itu artinya strip. Jadi D strip artinya bisa D besar, bisa atau D besar E kecil. Nah, maka untuk bisu tuli, nah orang memang melambangkan itu biasanya dengan DE ini, ya dengan DE. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kapan orang bisa bisu tuli ya? Ini bisu tuli lagi ya. Itu normal ya. Nah, bisu tuli bisa gennya ya atau genotipnya D strip, E kecil, E kecil. Ya. Atau ya D kecil ya. D kecil ya. E strip. Maka orang itu akan penderita atau yang lebih parah ya. D kecil ya. D kecil, E kecil, E kecil. Nah, jadi ini kalau digradasikan, nah yang ketiga ini bisu tulinya paling parah. Jika, nah saya mau tanya sama Hanjeli, pernah enggak melihat orang di masyarakat bisu tuli sesamanya menikah, Hanjeli?
Pernah melihat orang bisu tuli menikah? Atau jangan begitu, mungkin susah. Orang normal, ayah ibunya normal, tapi ternyata lahir anak bisu tuli. Ada kejadiannya itu? Silakan, siapa yang bisa? Ayahnya normal, ya. Ayah normal, menikah dengan istrinya, juga normal. Lahir anak bisu tuli. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada enggak kejadiannya di masyarakat? Nah, itu yang Bapak mau tanya. Dara Mailisa ada? Ada Dara. Nih. Nurdia. Iya, Pak. Nah, ya Nurdia. Ada enggak Nurdia mendapatkan di masyarakat kayak gitu? Suaminya normal, istrinya normal, ternyata anaknya bisu tuli. Ada Kak. Ada Pak. Ya, ada gitu. Kebetulan sepupu saya juga kayak gitu, Pak. Ada, ya. Nah, ini kenapa itu bisa terjadi? Nah, mungkin begini dia. D besar, ya. Katakan sajalah, ya gini dia. D kecil, ya. E besar, boleh saja ini E besar. Nah, kalau ini orang tua kayak gini, ini normal apa bisu tuli? Nurdia. Siapa tadi? Ya. Nurdia enggak ada tadi. Ada Nurdia. Ya Nurdia, silakan. Ini ketika ini orangnya normal apa bisu tuli? Normal tuh, Pak. Karena ya udah cukup. Kalau udah tahu normal itu udah bagus. Nah, lalu menikah dengan seorang perempuan, ya. Gitu. Nah, gini aja lah. Nah, tuh. Nah, ini tentu normal juga kan? Nah, kalau kita buat silsilah apanya, papan caturnya, nanti akan ada keturunannya itu adalah D kecil, E besar, E besar. Ya, dari sini dia. Nah, ya. Kalau enggak percaya silakan bikin papan caturnya. Nah, kalau gini anaknya gimana nih? Bisu tuli apa normal? Zahara. Pak. Nah, benar bisu tuli. Nah, makanya bisa saja lahir anak bisu tuli dari ayah ibu yang normal. Tapi syarat ayah ibunya gimana? Normal homozigot atau normal heterozigot? Normal homozigot, Pak. Normal, bukan normal homozigot, normal heterozigot. Ini kan hetero ini. Ya. Kalau dia benar-benar normal homozigot, akan ada anaknya bisu tuli. Nah. Baik, sudah mulai mengerti. Nah, apa artinya begini? Ya, sifatnya kan satu tuh bisu tuli, ya. Tapi dia ternyata dipengaruhi oleh dua gen. Nah, gennya itu saling melengkapi. Makanya disebut dengan penyimpangan semu, hukum Mendel, atau interaksi gen. Jadi berinteraksi dia dulu baru muncul dia sifat yang yang di-coding oleh gennya itu. Nah, jadi kita kembali ya, ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel yang disebut dengan penurunan komplementer. Nah, gitu. Jadi ingat ya, kalau pada bisu tuli itu dia adalah gen komplementer. Nah, biasanya yang ini bisu tulinya ringan.
sama dengan ini, ringan. Tapi kalau yang ini berat. Nah, ini biasanya berat bisu tulinya. Ya. Jadi dia memang ada juga gradasinya. Jadi bisa saja saya bertanya, dari ayah ibu bisu tuli, bisa enggak lahir anak normal? Nah, gitu. Ya. Ayah ibunya bisu tuli. Nah, bisa enggak lahir anak normal? Atau pernah enggak lihat kejadian seperti itu di masyarakat? Silakan, siapa yang pernah melihat kejadian itu di masyarakat? Ayah ibunya bisu tuli. Ya. Ini ayah. Nah, ini lambang ayah ya. Nah, bisu tuli. Ya. Menikah dengan ibu juga bisu tuli. Lahir anak normal. Ya, kalau lahir anak normal bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Nah, bisa nggak terjadi seperti itu? Ada nggak pernah kejadian di masyarakat seperti itu? Halo? Ada nggak kejadian di masyarakat seperti itu? Bisa ada, Pak. Ada Karina menemukan. Kalau dilihat dari persilangannya ada bisa Iya, normal, bisa Pak. benar. Dilihat dari persilangannya bisa. Tapi ada nggak yang menemukan fakta seperti itu di masyarakat? Ada nggak yang sudah menemukan? Kalau faktanya belum lagi, Pak. Belum ya. Ini sebanyak ini, berapa orang yang sudah ada di grup ini? Nah, apakah Anda ada yang tahu? Saya itu ada menemukan itu. Nanti silakan lihat-lihat nanti. Kalau ada, so begini, orang-orang berkebutuhan khusus itu dia cenderung menikah sesamanya gitu kan. Dia tuh kadang-kadang tidak pede dengan orang yang normal. Nah, makanya dia sering menikah sesamanya. Nah, baik. Nah, ini siapa tadi bisa menjawab. Nah, bisu tuli, ya bisa dia begini genotip si orang tua ini. Ya. D besar, ya. Nah, D besar, ya. E kecil, nah, E kecil. Ini bisa tulis ini ya, nah, ingat ya. Nah, lalu menikah dengan seorang perempuan, ya menikah dengan ibu seorang perempuan, dia adalah D kecil, D kecil, E besar, E besar. Nah, ini saja contoh yang mudah. Berarti anaknya apa? D besar, D kecil, E besar, E kecil. Nah, ini kan normal. Seperti ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia adalah gen komplementer. Nah, ini kebalikan ya. Ini dari orang tua yang bisu tuli lahir anak normal. Ini dari orang tua yang normal lahir anak bisu tuli. Nah, mudah-mudahan Anda paham ya. Materi ini ada di SMA. Ya. Tinggal Anda buka-buka lagi buku SMA. Ya. Sehingga Anda bisa menjelaskan. Oke, setelah ini tentu Anda nanti akan bisa apa namanya melihat lagi di buku, ya di bahan ajar. Berikut, ya kita akan lanjut ke gen yang kedua, ya yang kedua tadi, yaitu kriptomeri. Ya, kriptomeri. Kriptomeri yang paling sering itu dicontohkan orang adalah pada pial ayam. Pial ayam. Nah, pial ayam itu, ya. Nah, kalau
persoalan di sini juga bisa kita jelaskan nanti sehingga Anda jangan ragu ya. Pial ayam itu dia secara umum ada 4 tipe pial ayam. Pertama berbentuk ros, ya. Kemudian berbentuk P atau PA, ya. P, ya. Kemudian berbentuk walnut, dan berbentuk walnut single atau bilah, ya, single. Nah. Kapan ayam itu pial ayam yang Anda tahu ya, itu jegernya yang di atas kepalanya itu. Kapan dia berbentuk ros? Ketika genotipnya R strip, nah P kecil, P kecil. Ingat strip tadi ya. Nah, kapan dia P, ya, ketika dia R kecil, ya, R kecil, P strip. Kapan dia walnut? Nah, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ya. Ingat ya, ketika dia heterozigot dia adalah walnut. Nah, kapan dia single? Ketika R kecil, P kecil, P kecil. Nah, ingat lagi, ya. Dia adalah persilangan monohibrida sesungguhnya karena pial ayam. Tapi ternyata dia seperti persilangan dihibrida. Ya. Sama dengan bisutuli tadi. Ya, bisutuli. Ya. Jadi ingat ya, kita sudah bicara dua. Ya. Pertama adalah tadi komplementer, misalnya pada bisutuli. Dan ini yang kedua adalah kriptomeri, ya, atau disebut dengan gen yang tersembunyi, ya. Itu juga apa namanya, materi yang penting untuk Anda ketahui. Nah, bagaimana persilangannya? Ya, persilangannya seperti persilangan dihibrida biasa. Nah, contoh sajalah yang heterozigot ini kita ambil, ya. Berarti macam gametnya kan ada 4 ini. Maka kita bisa buat dengan sistem branching, ya. Atau ini tidak perlu saya jelaskan lah, Anda pasti udah ngerti. Disilangkan, ya, R besar, R kecil, ya, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P besar, nah, P kecil. Ini walnut. Nah, apa hasil F2-nya? Nah, cari aja sendiri nanti ya. Walnut. Ya. 9. Ya. Ros 3, lalu P 3, dan single 1. Ya. Rasionya biasa, rasio 9, 3, 3, 1. Cuma di mana bedanya? Nah, saya tekankan lagi, ini bicaranya kan bicara monohibrida, pial ayam. Nah, tapi ternyata dia tuh
dipengaruhi oleh dua gen, maka dia menjadi seperti persilangan dihibrida. Nah, jadi dikatakan menyimpang iya, tapi sesuai dengan hukum Mendel iya juga. Ternyata persilangan dua tanda beda kan hasilnya 9331. Nah, makanya disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, itulah contoh ya untuk cryptomery. Nah, silakan mungkin bisa Anda cari-cari lagi contoh-contoh yang lain gitu ya. Berikut kita akan membahas ya contoh yang atau bagian yang ketiga adalah epistasis. Ya. Sebenarnya memang epistasis ini banyak pembagian-pembagiannya, ya banyak pembagian-pembagiannya, ya seperti yang ada di silabus ya. Nah, tapi saya tuh hanya membuatnya yang sederhana saja, ya. Mudah-mudahan dengan yang sederhana itu Anda bisa mengerti. Epistasis apa artinya? Nah, jadi kalau kita lihat epistasis, ini saya tulis, saya hapus dulu lah ya. Jadi di mana epistasis itu satu gen, ya, dia akan menutupi gen yang lain. Nah, contohnya ini terjadi pada labu. Ya. Labu itu ada dua tipe, ya, putih dan hijau. Putih dan hijau. Ya. Jadi ketika labu putih dan hijau itu disilangkan oleh para ahli, ya, ternyata hasilnya itu 12 putih, 3 kuning, seperti biasa ya, kalau dia habis silakan aja masuk lagi, dan 1 hijau. Nah, ini sepertinya menyimpang juga, tapi belakangnya juga 16. Nah, makanya disebut juga dengan penyimpangan semu. Ya, dia menyimpang tapi ada juga benarnya. Nah, ini kembali seperti persilangan di hibrida.
Oh, rupanya ternyata ya untuk labu putih dan hijau itu dia itu dipengaruhi oleh dua gen rupanya. Ya, dua gen. Ya. Katakanlah gen A dan gen B. Ya. A, ya. A dan B. Dia dipengaruhi oleh gen A dan gen B. Ya. Nah, di mana satu gen itu dia menutupi gen yang lain. Nah, atau di dalam contoh lain atau inilah lambangnya saya bikin biar sama ya. Yaitu W ya. Itu adalah epistasis menutupi dia. W kecil ya. Non epistasis